Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh Dede Vlog. Oke guys, wah kali ini aku nemu cerita baru lagi ya teman-teman. So guys lagi gak ada gak benar ya. Teman-teman saya punya apa? Bukan berita siapa ya, cerita seram juga guys. Kalau misalnya kalian pergi ke mana ya? Apa? Rumah horor kan biasanya kan kita kan nggak apa ya maksudnya ya nggak di apa ya siksa secara langsung ya guys, tapi kan ada hantu-hantunya gitu loh guys. Aku kan pernah ke rumah horor juga guys, waktu itu di Lamongan kalau nggak salah ya, di wisata Bahari Lamongan WBL. Nah di situ kan cuma apa, hantu-hantunya cuma ditaruh di samping-sampingnya buat nakut-nakutin, terus suaranya terus ada lampu-lampunya udah ada gitu, lampu apa kedap-kedip gitu lah guys. Nah kalau yang ini beda guys, ini rumah horor yang ada di Amerika Serikat guys, yang menyiksa pengunjungnya sendiri guys. Jadi rumah ini apa, misalnya kamu ke sana ya guys, kamu tuh harus siap-siap siap mental itu guys. Rumah ini bernama Mikemi Manor ya, Mikemi Manor. Mungkin salah baca, mohon dikoreksi lagi. Nah, rumah horor Mikemi Manor ini adalah rumah horor terseram di dunia yang sudah berdiri sejak 30 tahun yang lalu, guys. Jadi tahun berapa ya, guys? Kalau enggak tahun 2008 nih. Pokoknya tahun segitulah. Nah, Mikemi Manor ini ya, guys, didirikan oleh Russ Mikemi, seorang penyanyi pernikahan dan DJ, guys. Oh, jadi rumah ini didirikan oleh seorang penyanyi sama DJ guys. Jadi dia seorang penyanyi juga, seorang penyanyi pernikahan guys. Nah, di balik pekerjaannya yang sepertinya menyenangkan ya guys, Russ Mikemi memiliki rumah horor di sebelah rumahnya guys. Rumah ini terletak di Summertown, Tennessee, Amerika Serikat. Awal ia mendirikan rumah ilegal tersebut di San Diego, namun tidak diizinkan oleh warga sekitar guys. Mungkin itu ya guys, apa? Karena mungkin takut deh yang bener ya guys ya, beda mungkin beda kampung, takutnya beda gitu ngomong apa ya, bisa dipahami gitulah. Nah kabarnya ia telah menghabiskan dana sebesar 7M untuk membuat wahana itu di belakang rumahnya guys. Namun tidak ada satupun peserta yang dipaksa untuk membayar masuk ke sana guys. Tapi kabar burung mengatakan bahwa Russ Mikemi menjual video penyiksaan secara online di negara lain, seperti halnya Red Room di dark web. Oh ini dia nih menjual, karena sepi ya guys, karena sepi pengunjung, dia tuh menjual videonya secara online di dark web itu guys. Ternyata banyak juga yang ngakses dark webnya. Nah di dalam rumah horor ini ya guys, kita tuh akan disiksa oleh disiksa separah mungkin ya guys, hingga kita tuh gak sanggup lagi untuk pergi ke sana gitu loh. Dan tidak hanya itu ya guys, kita juga dipaksa melakukan hal-hal yang sangat mengerikan yang tidak pernah terlintas di pikiran kita guys. Yombo hal mengerikannya itu kayak itu loh guys. Di sini sih kayak dipaksa memuntahkan sesuatu dari mulut dan menelannya kembali guys. Jijik memang ini guys, gimana gitu kalau misalnya kita muntah terus disuruh nelan kembali guys. Dan yang kedua ya guys, diguyur oleh darah guys. Ini gak tahu apa darah asli atau darah apa cungu-cuan, kan ada guys darah cungu-cuan, darah mainan gitu guys. Yang ketiga adalah dicekik. Yang keempat dikubur di peti mati hingga dipaku di bagian tangan guys. Bayangin guys, kalau kamu ke sana guys, kamu kan merasakan penyiksaan seperti itu guys. Dipaku guys di bagian tangan guys. Dikubur hidup-hidup lagi. Kayak zaman dulu aja guys, dikubur hidup-hidup guys. Namun jika kamu berhasil melewati penyiksaan yang berjalan sekitar 10 jam ini ya guys, kamu itu dikasih itu guys, kalian tuh dikasih apa ya, hadiah sebesar $200 Amerika Serikat atau senilai hampir 300 juta rupiah guys. Sapo guys sing wani bertahan sampai 10 jam guys, sing wani ya guys.
Untuk 300 juta guys, enak guys. Dia itu gue jajan guys. Kita koma di sana. Nah, sayangnya sampai saat ini belum ada satu orang pun ya guys yang berhasil melewatinya dan memenangkan uang tersebut guys. Mungkin karena siksaannya itu ya guys, siksaannya teman-teman ya guys. Ada kalau biasanya aku di deket tuh dipotong kukunya guys. Bukan kuku ini ya guys, bukan kuku ini ya guys yang panjang segini. Dipotong ininya sampai ke dagingnya itu guys. Bahkan rata-rata ya guys, orang yang kesana ya guys sanggup untuk bertahan selama 8 menit saja, dan total yang ditargetkan yaitu 10 jam. Cuma 8 menit guys, bayangin. Cuma saya kan masuk, kalau di rumah hantu itu masuk separuhnya mungkin ya guys, separuhnya aja cuma dari pintu masuk separuhnya 8 menit guys. Wah, gendeng ini guys. Ada rumor ya guys yang mengatakan ya guys, ada seseorang yang hampir berhasil ya guys melewati siksaan itu guys. Oh, jadi ada yang apa ya, hampir berhasil melewati siksaan waktu 10 jam ini mungkin ya guys. Dan tiba-tiba ya guys si pemiliknya nih ya guys, si Mikemi ini ya guys menghentikannya begitu saja guys. Nah, si orang-orang ini guys lalu berasumsi ya guys, berasumsi bahwa Mikemi ini sebenarnya tidak memiliki uang sebanyak itu guys. Nah, karena dia hanya mantan tentara yang mendapatkan pensiunan cuma 11 juta guys per bulan. Kok bisa ya guys ada orang yang sudah bertahan di sana hampir 10 jam bisa dihentikan guys. Ya mungkin itu guys, sedikit jadinya mungkin ya. Dan tak hanya itu, sebelum masuk ke rumah horor ya guys, rumah horor Mikemi Manor nih guys, kita itu harus mendaftar, dan Mikemi itu guys sendirian yang nanti akan memastikan bahwa tidak ada riwayat penyakit serius, dan juga kita harus menandatangani ya guys, 40 lembar surat persetujuan yang tentunya berisikan pernyataan-pernyataan yang aneh dan tidak wajar guys. Nah, seperti ini guys. Yang pertama, peserta mengerti dan setuju jika ada paku yang ditusuk di tangannya. Yang kedua, peserta mengerti dan setuju jika tangannya dihancurkan dengan alat berat. Yang ketiga, peserta mengerti dan setuju jika mereka dicekik dan harus memakan muntahnya kembali. Jadi habis lanjut ya. Yang keempat, peserta mengerti dan setuju jika pastinya dimasukkan ke dalam kepala mereka agar mereka tidak bisa bernafas dan pingsan. Jadi belum tiga dulu. Terus mungkin ditutup ya guys, sampai gak bisa bernafas sampai pingsan guys. Ngeri. Nah, yang kelima guys, peserta mengerti dan setuju pada saat peserta masuk ke dalam rumah Mikemi Manor ini ya guys. Itu artinya mereka tidak boleh berhenti sampai ada luka yang serius di bagian tubuh ataupun psikologis mereka. Goblok gitu. Rumah hantu ini gak kayak gini. Ini bukan rumah hantu, ini bikin rumah penyiksaan nih guys. Sampai harus ada luka guys. Tembus. Misalnya dilatih, sembuh dilatih. Mengerikan guys. Nah, karena saking seramnya rumah hantu rumah Mikemi Manor ini ya guys, bahkan ada peserta yang saat masih tahap penulisan surat ya guys, persetujuan atau ya guys, mau tanda tangan gitu ya guys di dalam permainan ini ya guys, sudah menyerah dan menangis ketakutan guys. Dan kabarnya dalam surat pernyataan itu tertulis bahwa si pemilik Mikemi tidak bertanggung jawab atas apa yang dialami oleh peserta tersebut guys. Jadi dia tuh gak ikut campur, misalnya di ketok jari nih lah, kan pingsan lah, kan di siksa kamu tuh dia tuh gak mau ikut membiayai biaya rumah sakit gitu loh. Nah ini guys yang bahaya guys. Tapi ada kabar ya guys, kabar ya guys, mungkin simpang siur ya guys, masih ya guys. Sejumlah orang telah membuat petisi ya guys, petisi online di internet untuk menghentikan dan menutup rumah horor Mikemi tersebut guys. Nah, namun tidak ada respon tentang kabar ini guys, masih belum direspon mungkin sama warganet. Mungkin
karena masih ada yang penasaran mungkin ya, mungkin mau nyoba ke sana. Nah kalau kalian mau nyoba ke sana ya silakan guys. Kalau mau merasakan penyiksaan yang sungguhannya di sana gitu, dicabut kuku nih, dikubur hidup-hidup ya aku gak mau guys ke sana gitu. Menelan mentahnya sendiri sampai muntah ditelan meneh. Oke guys, mungkin gitu dulu video kali ini guys, semoga bermanfaat buat netizen di rumah dan menghibur. Saya Teguh Daily Vlog, nantikan video-video selanjutnya yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.